Kemudian yang kedua, ada yang namanya motorik halus. Panjenengan amati, memegang pensil, ya, kemudian mewarnai, sering keluar dari yang namanya garis yang ditentukan. Ini pun bisa menjadi bagian screening kita. Kalau di klinik tumbuh kembang, ini masuknya adalah di teman-teman profesi okupasi terapi. Ya, kelas 5 belum bisa membuting semua. Kelas 5 belum bisa mewarnai secara baik. Kelas 5 umpamanya belum bisa menulis huruf. Memegang pensilnya sering lepas. Nah, ini adalah gambaran tentang yang namanya motorik halus. Next. Lanjutkan, silakan. Oke. Kemampuan bicara dan bahasa. Kalau kemampuan bicara dan bahasa, kalau di dalam profesi itu biasanya masuk ke terapi bicara. Tetapi kalau di psikologi adalah kontak matanya, tatap mata saya. Kenapa? Kalau kontak mata itu terbatas, bisa jadi dia adalah mengalami gangguan pusat perhatian. Makanya anak-anak yang seperti itu, Bapak dan Ibu, ketika panjenengan melihat, salah satu yang bisa dilakukan adalah ini tadi. Biasanya benar-benar. Kalau anak-anak yang gangguan konsentrasi perhatiannya itu terbatas, dia mesti gojang ini Bapak. Apa namanya konjekla. Ya. Jadi ini adalah seperti itu. Dan dilihat juga namanya kelas 5 makan. Ya jelas. Kemudian dia tidak bisa mengucap apapun barangkali. Tapi kalau mamanya sederhananya, kalau dia masih kelas 2, makan, mantan mamanya. Kemudian kita lihat lagi kaki, dia bisa, berarti bisa ada masalah. Apa? Langsangan atau stimulasinya saja. Kemudian ada yang namanya kemandirian dan sosialisasi. Ada anak-anak, panjenengan bisa melihat, kalau anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di anak-anak SLB, CB, Down syndrome, mereka kemandirian dan sosialisasinya masih terbatas Bapak dan Ibu. Makanya kadang-kadang masih kelas 1, kelas 2 mereka masih menggunakan pampers. Mudah-mudahan di tempat yang panjenengan tidak itu ya. Kalau umpamanya masih menggunakan pampers dan yang lain-lain, bisa jadi mereka tidak diajarkan tentang yang namanya toilet training. Sehingga yang terjadi apa? Ada aspek yang terlewatkan. Next. Nah, emosi. Kalau kita berbicaranya emosi, tadi yang saya sampaikan adalah apa? Di gambaran anak autis, kemudian anak yang bisa jadi adalah anak-anak ADHD atau tunalaras, emosinya muntah-muntah. Sekarang banyak ya. Kemarin saya ada klien kelas 6 SD, di depan saya dia berani memukul orang tuanya di depan orang lain Bapak itu. Faktor utamanya apa? Di samping pola asuh yang tidak sama, serta tidak adanya aturan yang tegas dan konsisten, mereka juga ada yang namanya tidak ada aturan bermain. Apalagi kalau kelas 6 sekarang itu kan yang penting Pak, sudah fasenya itu sudah mau ke remaja, pencarian identitas diri, kemudian aktualisasi dan lain-lain. Jadi ini sangat penting. Dan kalau memang ternyata dia itu kadang-kadang ada anak sudah kelas 3 tiba-tiba jalan mulutnya mungkin temannya lagi kemudian yang bertengkar siapa? Orang tuanya. Seperti itu ya. Kadang-kadang terjadi kadang-kadang terjadi. Apalagi kalau umpamanya dia tidak menyadari. Ingat bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus itu ada gap antara usia pertumbuhan dengan usia perkembangan. Anak saya usia 13 tahun, tetapi cara berpikirnya itu bukan usia 13 tahun Bapak dan Ibu. Masih usia 6 tahun, bahkan mungkin masih
Sehingga yang kami lakukan apa? Ya saya berbicaranya seperti dengan anak usia 7 tahun. Tidak berbicara dengan anak usia 13 tahun. Ya orang mudeng Pak. Mau bisa ngocok aja dia kelas 5 Pak. Nah kelas 5 ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini ya, yang tadi saya katakan kecerdasan intelektual. Hal yang paling mudah untuk mengukur kecerdasan intelektual itu adalah warna dasar. Ya. Kelas 3 belum tahu warna, kelas 3 belum tahu angka, kelas 3 belum tahu huruf. Kemudian diminta untuk melakukan aktivitas dia nggak bisa. Ya, tolong ambilkan sendok, ambilnya garpu semua. Tolong letakkan buku ini di meja, meletakkannya di kursi. Nah ini barangkali ya harapan kami ya Bu, tentunya hanya 9. Tapi ketika nanti di screening lagi, ya ternyata ada penambahan, tidak ada salahnya mungkin karena apa? Bisa dideteksi secara dini. Next. Nah kemudian kalau kita mendapatkan anak-anak seperti itu, langkah selanjutnya adalah paling tidak mengkomunikasikan dengan orang tua. Walaupun kadang-kadang yang namanya orang tua belum mau menerima ketika kita menyampaikan bahwa anaknya beliau enggak seperti ini. Ya. Karena apa Bapak dan Ibu? Sekarang di rumah sakit, ya di rumah sakit baik Rajen, Raton ataupun rumah sakit swasta itu sudah ada layanan klinik tumbuh kembang. Sehingga apa? Ketika mamanya diperiksakan ke fase 1, mamanya ke puskesmas Pegambaran, kemudian rujuknya adalah ke Kajen, ini paling tidak memberikan keterampilan serta mengejar gap yang ada dalam anak. Ya, makanya nanti bisa minta tolong sama pihak puskesmas ya Pak Bu, karena apa Bapak dan Ibu, kalau kita ketemunya adalah anak-anak yang maaf tunawicara, ya memang idealnya yang melakukan terapi adalah tunawicara. Walaupun ilmu umumnya kita tahu, ya kalau anak yang mengalami keterlambatan dalam aktivitas, yaitu adalah ranahnya okupasi terapi. Dan nanti kalau kaitannya dengan masalah kecerdasan intelektual, pengukuran alat, yaitu adalah namanya psikolog. Yang nanti namanya hal ini bisa menjadi sebuah gambaran bagi Bapak dan Ibu semua. Dan pada akhirnya walaupun mungkin kadang-kadang masih menjadi pilihan kita ya Pak. Contohnya apa Pak?